Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu. Khususnya ini ditujukan untuk kamu yang berzodiak Taurus. Jadi mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang dalam proses pendekatan ataupun sedang mendekati seseorang, atau mungkin kamu yang memang sedikit bertanya-tanya nih sebenarnya bagaimana perasaan dia kepada kamu. Dan aku perlu mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga cukup general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, sehingga mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi tentunya sekali lagi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya bermanfaat untuk kelangsungan hubungan kamu dengan si dia di masa depan. Oke. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya. Kita akan langsung ambil 10 kartu dan kita akan lihat bottom of the deck-nya ya. Ya, aku rapikan dulu aja. Oops, six of wands. Ya. Oke, tadi kita ada satu kartu ya di sini. Five of Swords, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Two of Cups. Oh, Five of Pentacles. Oops. Temperance. Three of Cups. Oke. Oh, Three of Cups ya di sini. Queen of Wands. Three of Pentacles. Oke. Bottom of the deck kita ada the Lovers. Lovers di bottom of the deck-nya. Oke. Tahan semua ya. Oke. Oke, untuk teman-teman Taurus, di sini kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya yang menjadi garis besar perasaan dia kepada kamu atau apa yang dia rasakan kepada kamu. Di sini ada the Lovers. Dia melihat kamu itu seperti sosok seorang yang memang dia impikan selama ini ya. Seperti seorang sosok pasangan yang benar-benar ideal lah, seperti itu ya, sebagai seorang kekasih ya. Dia tidak hanya menganggap kamu sebagai teman lagi, tapi dia memang melihat kamu itu sebagai seorang kekasih ya, seseorang yang memang dia memiliki rasa ketertarikan yang tinggi terhadap kamu. Dan dia melihat bahwa dia bisa memiliki hubungan yang cukup passionate ya, passionate kalau bahasa Inggrisnya. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesianya itu bergairah ya. Wah, mungkin agak puitis ya, tapi intinya dia melihat bahwa hubungan kalian itu benar-benar sangat dinamis gitu, penuh kedinamisan. Istilahnya tidak akan membosankan, penuh dengan kejutan, karena memang dia melihat dia melihat bahwa kamu memiliki potensi untuk memberikan hubungan semacam itu ketika kalian berjalan bareng nantinya. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu secara garis besar. Dia melihat kamu sebagai seorang pasangan yang layak, benar-benar layak untuk dijadikan seorang kekasih. Oke, kita akan lihat dulu ya kelima kartu yang di atas. Di sini ada Page of Pentacles. Dia melihat kamu itu seperti seorang yang benar-benar membuat dia itu bersemangat dalam melakukan hal apapun. Oke? Di sini ada Six of Wands, Five of Swords ya. Five of Swords itu bisa berarti konflik, tapi juga bisa berarti suatu pertempuran tiada henti yang benar-benar ingin dia menangkan, seperti itu. Jadi ketika bertemu sama kamu, ketika dia sudah kenal dengan kamu, entah kenapa dia merasa menjadi jauh lebih bersemangat untuk mengerjakan apapun ya. Mungkin dalam karir dia,
mungkin dalam kehidupan spiritual dia menjadi jauh lebih taat beribadah dan sebagainya ya, bisa dalam banyak hal lah istilahnya, tetapi dia merasa kamu itu kayak sudah memberikan energi ekstra untuk dia untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dan untuk lebih berjuang dalam hidup dia gitu loh, untuk meraih apapun yang dia inginkan, menjadi orang yang lebih istilahnya lebih apa ya, lebih baik lah dari masa lalu untuk diri dia, untuk teman-teman terdekat dia, untuk lingkungan dia, dan tentunya juga untuk kamu. Seperti itu ya. Kamu seperti seorang penyemangat ya, cheerleadernya untuk dia lah gitu ya. Walau terlepas dari apakah kamu sadar ataupun tidak, ataupun dia pernah ngomong ke kamu atau tidak. Tapi itulah ada sisi seperti itu yang dia rasakan kepada kamu, seperti itu. Nah, di sini kita juga lihat ada Two of Cups ya. Ini kartu yang lumayan favorit kalau dalam kehidupan asmara, yaitu hubungan soulmate. Dia melihat kamu itu benar-benar dia melihat kamu itu seperti seorang soulmate sih untuk bagi dia gitu. Terlepas dari hubungan kalian apakah benar-benar soulmate ataupun tidak ya. Dia merasa kalau dia di dekat kamu itu dia nggak perlu banyak berpura-pura jadi orang lain. Dia melihat juga kamu itu apa adanya, kamu realistis, tapi kamu juga istilahnya kamu tidak ragu untuk berimajinasi bersama dia, seperti itu. Dia melihat kamu itu benar-benar sosok yang cocok lah untuk menjadi teman hidup dia, entah dan sahabat hidup dia nanti ya, sebagai seorang soulmate belahan jiwa gitu. Di sini juga uniknya ada Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles tuh bisa diartikan kelimpahan rezeki ataupun pendapatan sesuatu. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan sifat kamu ataupun sifat dia ya. Bisa sekali lagi karena bisa vice versa ya, terbolak-balik. Jadi bisa jadi salah satu dari kalian ataupun dua-duanya itu benar-benar realistis ya. Realistis tuh dalam artian ya tanda kutip finansial ya di sini ya. Kalian tuh sama-sama realistis. Kalian tuh benar-benar tahu ya dalam hubungan itu bukan berarti uang adalah segalanya ya. Tapi kalian juga sadar kalau nggak ada uang ya hubungan juga nggak enak nanti gitu loh. Kalian itu sama-sama sadar, ataupun minimal salah satu itu kalian sadar gitu. Nah, justru dengan rasa realistis dan sadar terhadap hal tersebut lah yang dia merasa bahwa hubungan kalian itu justru menjadi baik gitu loh. Dia merasa hubungan kalian itu memang apa adanya, emang real gitu loh, nggak kayak dongeng yang hidup bahagia selamanya, yang setiap hari berdansa ataupun menarik sana sini gitu. Karena pada akhirnya sebenarnya dalam hidup ya tetap aja ekonomi dan finansial itu juga memegang peranan dalam kelanggengan hubungannya. Walaupun bukan segalanya ya, sekali lagi ya, tapi rasa itulah yang membuat dia merasa kalian tuh benar-benar bisa menjalin hubungan tuh sebagaimana mestinya hubungan yang diidamkan oleh banyak orang loh, yaitu yang bukan kayak dongeng tetapi memang yang stabil dan kokoh gitu loh, karena melihat segala sesuatunya itu secara realistis gitu. Dia merasa seperti itu ya ketika dia berjalan bersama kamu ataupun ketika kalian bersama ya gitu. Nah, itu berarti aku lihat ini adalah sisi positif yang dia rasakan ya kepada kamu di kartu yang ke atas. Nah, kita coba beralih ke kartu yang ke bawah. Di sisi lain, di sini ya, ini ada kartu yang diidamkan, ini adalah kartu yang ditakuti kalau dalam asmara ya. Nah, ternyata ada dua sisi itu. Dia ada rasa kekhawatiran, ada timbulnya ya, sorry to say ya, ini aku maaf banget harus ngomong, ada kekhawatiran adanya pihak ketiga di sini. Three of Cups, maaf banget aku harus bilang Three of Cups di sini artinya pihak ketiga. Oke, ada rasa takut ya, bukan berarti dia selingkuh ataupun kamu yang selingkuh ya, aku sama sekali nggak bilang itu, tapi rasa takut ya dalam pikiran dia kehadiran pihak ketiga, entah mungkin karena ada hubungannya dulu dia pernah dikhianati, ataupun dia pernah ditinggali karena ada seseorang yang lebih baik dibandingkan dari dia dan sebagainya. Karena itulah dia itu takut banget. Rasa takut terbesar dia itu sebenarnya adalah kehadiran pihak ketiga. Itu rasa takut dia yang paling besar ketika dia berjalan bersama kamu ya. Walaupun di sini aku ngelihat sebenarnya nggak ada kecenderungan sih sama sekali sih kalau antar dari kamu atau dia, karena nggak ada Seven of Cups di sini. Seven of Cups itu berarti choices, pilihan. Ya biasanya kalau di asmara ada Seven of Cups tuh ada tanda-tanda sih. Cuma di sini aku sama sekali nggak lihat. Malah di sini ada The Lovers, ada Two of Cups. Sebenarnya nggak ada kecenderungan itu. Tapi mungkin dia rasa takut dia yang ya bisa dikatakan mungkin terproyeksi dari trauma masa lalu dia ya, seperti itu. Aku cuma mengutarakan apa yang ada di kartu ini ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran nih untuk kamu. Sebisa mungkin ya kalau memang kalian nanti berhubungan, hindarilah hal-hal semacam itu ya, karena tentunya itu akan sangat menyakiti kalian berdua, terutama dia yang paling takut ya. Nah, kenapa mungkin beberapa orang ngelihat ya kalau ada pihak ketiga ya udahlah yang penting gue nggak tahu, tapi kalau dia itu nggak bisa banget loh.
Kalau aku lihat di sini ya, rasanya itu benar-benar nusuk ke dalam banget kalau buat dia loh ya. Jadi sebisa mungkin hal ini dihindari sebisa mungkin ya. Oke, itu rasa takut dia yang paling besar. Nah, di sini kalau kita lihat ada juga Five of Pentacles sama Temperance ya. Yang tadi aku bilang bisa jadi dari masa lalu ataupun mungkin dari adanya rasa takut dia karena perbedaan status ekonomi nih kalau aku lihat di sini ya, Five of Pentacles. Soalnya Five of Pentacles ini lebih ke ekonomi sih. Kaitannya erat banget Five of Pentacles sama Temperance. Temperance itu keseimbangan. Nah, jadi kalau aku lihat bisa jadi ya, kemungkinan kalian ini status ekonominya agak jomplang kalau aku lihat ya. Sebagian besar dari, mungkin beberapa dari kamu ya, nggak semuanya ya. Agak jomplang itu gimana? Mungkin antara kamu atau dia itu yang ya bisa dibilang menengah ke atas, tapi salah satunya itu menengah ke bawah. Dan mungkin perbedaan status yang agak jomplang tersebutlah itu bisa menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran dia adanya pihak ketiga nanti yang bisa terlibat sewaktu-waktu ya. Kalau aku lihat di sini ya, tentunya ini disesuaikan sekali lagi dan situasi dan kondisi kamu, dan mungkin bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu dan mungkin juga tidak. Yang pasti ini adalah mudah-mudahan tetap bisa menjadi gambaran untuk kamu. Oke? Jadi dia merasa mungkin ya kalau posisi dia status ekonomi dia kurang baik sedangkan kamu lumayan tinggi ya, menengah ke atas, dia merasa jadinya bener nggak sih Kak dia itu cocok untuk kamu, kan toh dia berasal dari keluarga yang pas-pasan, nggak begitu berada. Nanti kalaupun benar-benar misalkan kamu jalan sama dia, kamu benar-benar bisa bahagia nggak? Apakah dia benar-benar bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu nggak? Karena kan dia masih ada ketakutan nih, mungkin aja gaya hidup kalian beda nanti kalau udah bersama, ya kan? Mungkin karena ketika kalian masih jalan bareng, masih pendekatan kan tentunya bisa nih saling mentolerir lah ya istilahnya gaya hidup masing-masing. Cuma nanti ketika kalian sudah bersama tentunya ada selalu satu pihak yang harus mengalah kan, akhirnya mengikuti istilahnya mengikuti kemauan pasangan, saling berkompromi lah istilahnya. Dia takut dia nggak bisa mewujudkan keinginan tersebut ataupun berkompromi untuk hal tersebut karena perbedaan ekonomi kalian. Gitu loh. Mungkin kamu ngerti ya maksudnya ya. Jadi ketakutan itulah yang mungkin mendasari dia adanya hadir pihak ketiga. Dia takut kalau sewaktu-waktu akhirnya dia merasa dia takut nih kalau kamu merasa sepertinya kamu itu nggak cocok deh untuk dia karena ternyata gaya hidupnya nggak sama loh ataupun gimana lah gitu ya istilahnya. Walaupun aku sekali lagi nggak ngeliat ada kecenderungan kamu berpikir seperti itu ya, ini sekali lagi ketakutan di diri dia, oke? Nah, kita lihat lagi ada Queen of Wands, ada Three of Pentacles. Di satu sisi dia juga merasa insecure terhadap diri dia sendiri ya, karena Queen of Wands itu biasanya dalam asmara seringkali dikaitkan dengan eh, pasangan yang didapatkan itu ataupun orang yang ditemui itu tidak sesuai dengan kriteria pada dasarnya gitu. Istilahnya bukan tipenya gitu. Nah, mungkin kamu pernah cerita nih ataupun dia pernah cerita sih sama kamu nih, tipe dia seperti apa ataupun tipe kamu seperti apa, dan ternyata kalian itu bukan tipenya gitu. Istilahnya dia itu sebenarnya di satu sisi bukan tipenya kamu ataupun sebaliknya gitu. Nah, karena ini rasa takut dia, ada kemungkinan sebenarnya dia yang bukan tipe kamu gitu. Dia ada rasa insecure di situ. Jadi walaupun kalian jalan bareng, walaupun dia tertarik nih sama kamu, dia masih agak ragu. Sebenarnya apakah perasaan kamu itu sama ke dia? Toh sebenarnya kan dia bukan tipenya kamu loh, gitu loh. Ada rasa takut seperti itu. Di sini ada Three of Pentacles juga ya, ada rasa insecure karena banyak hal yang belum dia bisa capai dalam hidup dia, oke? Entah mungkin dia merasa keadaan ekonominya masih kurang mapan mungkin, ataupun dia merasa pencapaian karir ataupun pekerjaannya juga belum bisa terlalu dibanggakan, ataupun ketika mungkin dia memiliki bisnis tapi juga bisnisnya masih belum ada potensi untuk menjadi bisnis yang besar ataupun dan masih banyak hal lah. Intinya dia merasa bahwa belum banyak pencapaian yang dia bisa banggakan gitu loh sebagai seseorang yang pantas untuk kamu gitu. Jadi jatuhnya rasa insecure ya. Dia merasa nggak pantas sebenarnya untuk kamu. Oke? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di samping semua perasaan positif dia yang dia melihat kamu sebagai seorang pasangan yang ideal, juga hubungan kalian sangat penuh dengan dinamika, dia melihat kamu sebagai soulmate, dia melihat kamu sebagai seseorang penyemangat yang membuat dia ingin bersemangat untuk terus melaju, untuk terus mengembangkan diri. Di satu sisi dia merasa takut dengan kehadiran pihak ketiga. Oke, karena satu perbedaan
status ekonomi kalian yang cukup jomplang di situ, dan tentunya karena adanya ketidakcocokan tipe di sini dan adanya rasa insecure karena belum banyak pencapaian yang dia bisa tunjukkan kepada kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah yang dia rasakan kepada kamu. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Tentunya ini kembali lagi ke tangan kamu. Apapun keputusan yang kamu ambil, mudah-mudahan terlepas dari seberapa resonate readingan ini, kamu tetap bisa mengambil keputusan yang bijak ya. Dan terlepas apakah nanti memang kalian ditakdirkan untuk bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dengan dia, pastinya aku tetap berharap kamu bisa mengambil keputusan yang paling bijak ya. Atasilah semua perbedaan ataupun ketakutan yang dia rasakan ini secara bijak. Mungkin kalian kompromi, mungkin kalian bicara baik-baik, mencari titik tengahnya lah. Seperti itu. Dan ketika kalian memutuskan untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih tinggi, perbedaan-perbedaan tersebut itu tidak menggoyahkan keharmonisan hubungan kalian. Dan tentunya kalian tetap bisa berbahagia terlepas dari semua rasa ketakutan dan perbedaan yang ada. Tentunya itu menjadi harapan kamu dan harapan dia dan tentunya harapan kita semua. Oke, jadi good luck untuk kamu para Taurus. Aku yakin kamu pasti bisa mengambil keputusan yang paling baik. Dan tentunya semoga kamu tetap berbahagia. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.